Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Gimana kabar kalian semua? Gue harap dan gue doain semoga lu semua dalam keadaan baik dan sehat, terutama dalam situasi seperti ini yang semakin hari semakin mencekam, semakin menyedihkan. Tiap hari ada aja ngedenger orang yang positif kena virus, ada aja orang yang meninggal gitu. Kita doakan ya, kita doakan dunia ini semoga cepat pulih, semoga cepat kembali membaik. Dan buat orang-orang yang lagi sendiri di sana, buat lu semua yang jauh dari keluarga dan mungkin rindu dengan orang-orang tersayang, semoga dapat dipertemukan pada waktunya. Dan tahan dulu, sabar dulu sedikit ya. Tahan rindunya. Tapi insya Allah rindu itu obatnya adalah temu. Tapi ketika bertemu akan semakin rindu. Ya, by the way, sebelumnya gue minta maaf karena mungkin di podcast awal-awal ini gue masih banyak banget kekurangannya, karena jujur gue orang yang baru untuk jadi pengisi di podcast. Dan episode pertama ini di tengah mencekamnya si makhluk halus yaitu virus corona. Sorry, suara gue emang lagi agak sedikit serak, tapi insya Allah bukan corona ya. Nah, itu gue pengen banget bahas tentang cinta. Kenapa sih gue bahas tentang cinta? Karena menurut gue cinta itu gak akan ada habisnya. Cinta itu akan selalu famous dan ngehits. Dan kita tidak akan pernah hadir ke dunia ini tanpa cinta. Dan lebih spesifik lagi, gue bakal bahas tentang cinta dalam diam. Dan apa sih cinta dalam diam itu, dan gimana sih pandangan orang-orang gitu kan? Apa sih yang mereka rasakan gitu kan tentang cinta dalam diam? Dan sebelum gue bahas itu semua, gue bakal bacain salah satu puisi dari temen gue yang ternyata selama ini dia merasakan cinta atau memendam cinta dalam diam. Tapi sayangnya gue nggak tahu nih anak cinta dalam diam sama siapa. Ya iya sih, kalau gue tahu berarti itu bukan cinta dalam diam ya. Tapi temen gue ini, gue jujur ya, gue sedikit ceritain tentang temen gue yang ngasih puisi ini. Dia orangnya baik banget. Selama yang gue kenal ya, dia anaknya baik banget. Dan wow, untuk perempuan yang dia cintain, gue doain ya, semoga lu bisa dengar puisi yang dia buat dari hatinya nih katanya. Suatu saat mungkin setelah dia mengungkapkan kepada diri lu. Oke, dan silahkan mendengarkan. Untukmu yang tak pernah tahu perasaanku, rasa ini sudah lama hadir. Segala hal dalam dirimu selalu dapat menarik perhatianku. Ingin rasanya aku mengatakan semua yang kusimpan dalam hati. Namun, selalu ada ragu yang menghalangi. Yang kukhawatirkan bukan lagi perihal penolakan, tapi kabar baik-baik saja darimu yang sulit aku pastikan. Untukmu yang tak pernah tahu perasaanku, cintaku yang dalam tak pernah kamu ketahui. Sebagaimana patah hati yang menyakitkan saat kamu bersama orang lain juga tak pernah kau sadari.
Untukmu yang tak pernah tahu perasaanku. Ketika orang lain menginginkan hubungan yang mereka impikan, aku hanya ingin hubungan yang Tuhan izinkan. Maka aku selalu bertahan dengan harap bisa menghalalkan. Untukmu yang tak pernah tahu perasaanku. Terkadang rasa putus asa ingin menyuruhku menyudahinya. Namun cinta yang membara tak mudah dipadamkan begitu saja. Karena bagi pecinta, kebahagiaan dan kesedihan sama indahnya. Maka aku akan tetap menjaga perasaan ini. Seraya kembali memantaskan diri agar ilahi meridoi. Memberikan perhiasan terindah untuk hamba yang mengemis cinta padanya. Nah, udah dengerin puisinya? Gimana? Kalau menurut gue sih deep ya. Dimana cinta dalam diam itu kadang menguras emosi dalam hati. Kita tuh sakit. Apalagi kalau misalnya ngelihat orang yang kita cintain sama orang lain. Bohong banget sih kalau enggak, namanya bukan cinta ya kalau kayak gitu. Terus juga kadang mikir gak sih, kenapa gue cintanya sama orang itu? Kenapa gue harus sayang sama orang itu? Ya itulah. Padahal di bumi ini ada 7 miliar lebih manusia gitu. Kenapa gue jatuh cintanya sama orang itu gitu? Nah itulah cinta. Unik, gak bisa diprediksi kadang. Kadang juga gak bisa kita tentukan mau kepada siapa kita cinta. Karena cinta itu fitrah. Cinta itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Dan ngomongin soal cinta dalam diam ini, gue kemarin udah sempat bagiin Q&A ya. Dan ada beberapa pesan yang masuk ke gue gitu. Entah itu dia cerita, entah itu dia pesan untuk orang-orang yang mengalami cinta dalam diam gitu kan. Nah, dan itu rata-rata nyesek. Aduh itu buat kayak gue, ya Allah, nyesek banget ya kayaknya, memendam rasa sebenarnya pengen banget ngungkapin gitu. Ketika kita sayang gitu, ketika kita cinta sama seseorang tersebut, dan bahkan kita tuh kayak berusaha untuk ada buat dia, tapi orang itu nggak ngeh gitu. Orang itu nggak sadar kalau kita tuh cinta. Pengen banget kan mulut nih, kamu tahu gak sih, lu tahu gak sih gue tuh sayang sama lu tahu gak sih gue tuh cinta sama lu gitu. Apalagi kalau ngeliat lu sama orang lain, please deh gitu, kayaknya sakit banget cuy gitu kan. Itu tuh kayak bikin kadang panas dingin mungkin, atau apalah ya reaksi lebaynya gitu. Tapi ya itulah uniknya cinta. Terus juga ada yang kayak gini nih ya, enggak kak, aku mah gak mau gitu untuk ngungkapin, cukup aku dan Allah aja yang tahu gitu. Cukup cintaku itu karena Allah aja gitu. Terus ada juga yang bilang, aku tuh pengen banget bilang sama orang itu, bahkan aku tuh pengen banget deket, tapi aku ragu gitu. Dan lebih baik mungkin aku mendam aja perasaan ini, maksudnya untuk ngungkapin. Terus ada juga yang bilang, aku tuh pengen banget bilang, tapi aku takut dengan penolakan gitu kan. Dan pada intinya ya, yang gue baca dari cerita-cerita ini, kebanyakan ketika kita seandainya mencintai dalam diam, sebenarnya banyak asumsi, banyak pikiran-pikiran yang sebenarnya belum tentu hal itu tuh benar kalau menurut gue gitu kan. Karena mungkin itu kita udah terlalu khawatir, takut, kecewa gitu. Terus juga ada yang bilang kayaknya kayak
gak cukup gitu cuman curhat sama Tuhan gitu, kayak ada yang ngeganjel gitu. Padahal hati tuh pengen banget merdeka gitu, karena diem-diem aja tuh itu tuh ngebuat kadang susah untuk diungkapkan oleh kata-kata, bener gak? Dan ya karena emang sih kalau menurut gue cinta tuh gak bisa didefinisikan, karena cinta itu dirasakan. Dan cinta dikatakan atau tidak dikatakan itu tetap cinta, percaya deh. Tapi dikatakan atau tidak, semuanya akan memiliki pertanggungjawabannya masing-masing. Itu yang harus kita siapkan. Cuman kalau menurut gue, ketika gue mencintai seseorang, gue bakal optimalin kasih cinta gue ke orang tersebut. Ya kalau emang orang itu menerima ya, maksudnya kalau menerima respon cinta gue. Tapi kalau misalnya orang itu nggak menerima, ya udah, apa yang bisa gue lakukan? Ya ikhlas. Ya mungkin ikhlas tuh susah, tapi dengan hal itu kita dapat berusaha. Karena mungkin dia bukan jadi yang terbaik buat kita, tapi bisa jadi penguji diri kita, bener gak? Dan cinta juga sebenarnya bisa dijadikan kecewa, sakit hati, karena pengharapan kita hanya dia yang kita cintai. Padahal coba saja ketika kita mencintai, mau itu diam atau tidak, tapi kita serahkan semuanya kepada Sang Maha Cinta, kepada Sang Pemilik Cinta. Bukankah itu lebih syahdu? Bukankah itu lebih mengasyikan? Ya enggak? Kalau menurut gue sih gitu. Dan kita gak perlu khawatir sebenarnya, tapi juga kita perlu ikhtiar untuk menjemput cinta itu. Dan satu hal, jangan sampai dengan kita memendam itu akan terjadi penyesalan di kemudian. Dan sama pun ketika kita mengatakan, jangan sampai ada penyesalan. Semuanya terima dengan lapang hati, karena itu udah resiko yang harus kita ambil. Optimalkan waktu, jangan sampai ketiadaan baru mengajarkan begitu berartinya kehadiran. Dan sebelum gue tutup tentang cinta dalam diam ini, gue pengen bacain kata-kata dari Buya Hamka. Gini, cinta itu perang, yakni perang yang hebat dalam rohani manusia. Jika ia menang, akan didapati orang yang tulus ikhlas, luas pikiran, sabar, dan tenang hati. Jika ia kalah, akan didapati orang yang putus asa, sesat, lemah hati, kecil perasaan, dan bahkan kadang-kadang hilang kepercayaan pada diri sendiri. Maka dari itu, cintai sesuatu, cintai apapun itu karena Allah. Karena hakikat cinta itu adalah yang dapat memberikan atau mengajakmu, menjadikanmu lebih baik. Karena sesungguhnya ketika kita mencintai kekurangan kita. Karena kekurangan tersebut ada di kelebihan orang yang kita cintai. Oke. By the way, kayaknya segitu dulu dari gue.
Semoga lu gak pernah bosen dengan pembahasan gue, dan bisa banget nih buat lu yang mau curhat, buat lu yang punya masalah, cerita ke email podcasthalamanrumah@gmail.com, dan juga ke Instagram podcast halaman rumah, dan insyaallah bakal gue bahas nanti gitu. Buat lu semua, stay safe, stay healthy, pokoknya baik-baik, jaga diri lu semua, terus jaga makanan, pokoknya semuanya dijaga, dan stay at home ya, biar kita bantu para medis, biar gak nambahin orang-orang yang sakit lagi. Dan jangan lupa berdoa agar dunia ini cepat kembali membaik. Oke, sekian.